bikinkan kepada you itu adalah cara berpikir dulu, sehingga lahir satu pemikiran. Kalian kalau berpikirnya gimana? Biasanya cara berpikirnya gimana? Logis, tidak logis, pesimistis, optimistis, cara berpikirnya gimana? Netral, objektif. Coba pendapatnya, kalau Kun gimana? Itu seorang saintis. Ya, yang utama memang logis, kemudian sistematis. Ya. Oke, ini ya tolong dicatat ya. Pemikiran itu bukan soal pintar atau bodoh, oke? Bukan soal pintar, tapi tahu informasinya. Ya, kita tahu informasinya. Misalnya saya tanya gini ya, 3 kali 4 berapa? 12. Oke, 33 kali 44? Mesti pakai kalkulator. That's right. Artinya apa? 3 kali 4 kan karena memori aja. 33 kali 4 karena cara berpikir kita kecil, ya kita harus pakai kalkulator. Kalau cara pikiran kita besar, langsung kita tahu berapa. Betul nggak? Maksudnya paham nggak? Jadi bukan soal pintar atau bodoh. You tahu informasinya nggak? Caranya gimana? 33 kali 4 nggak pakai kalkulator. Kalau you tahu jadi informasinya, kan itu jadi lebih cerdas kan dibanding orang lain. Jadi ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi tahu informasinya. Ini namanya lateral thinking. Pernah dengar lateral thinking? Pernah. Siapa yang bikin pertama kali? Oke ya, saya kasih challenge ya. Coba pikir lateral thinking. Jadi ya, pemikiran itu kan satu proses, cara, perbuatan memikir. Perbuatan memikir kita tuh gimana? Ada suatu problem yang memerlukan pemecahan. Cara pemikiran kita gimana? Pikirannya udah ada, jawabannya udah ada gitu. Tapi pemikiran kita gimana untuk mencari jawaban? Ya. Jadi pengertian umumnya itu kan, pemikiran kan itu satu proses, kita gunakan akal kita untuk mempertimbangkan sesuatu, apa aja. Nah, ketika kita melakukan ini ada berbagai proses mental yang berbeda. Betul nggak? It's a mental process. Di Urantia kan ditulis mind mental. Kita tanya mind apa, mental apa. Ya. Nah, ketika kita berpikir, di situ ada proses mental yang berbeda. Ketika kita bilang impossible, mental kita juga udah bilang impossible. Betul nggak? Atau enggak? Oke, saya kasih quiz ya. Coba pikir ya, berpikir secara lateral ya. Ini ada satu kantor. Liftnya ini menurut pegawai kantornya itu terasa lambat. Terasa lambat. Jadi mereka komplain ke direkturnya, Pak, tolong diganti, liftnya terasa lambat. Tapi mereka nggak punya duit kantornya. Ya, lihat dengar kata-kata saya, liftnya terasa lambat. Lalu gimana? Dia mau investasi lift mahal banget, nggak ada duit. Bagaimana dia mau men-solve problemnya? Ya, saya ulangin ya. Liftnya terasa lambat, pegawai-pegawai nggak suka. Dia pengennya apa? Pegawai-pegawai pengennya apa? Cepat. Bukan. Terasa, watch my word, terasa lambat. Bukan liftnya lambat loh. Liftnya sudah terasa lambat, udah tua. Solusinya apa? Kita bikin cepat. Kalau saya enggak, bagaimana bikin supaya dia terasa cepat? Bukan jadi cepat. Rasa kan, dia rasanya lambat. Gimana sekarang kita bikin rasanya cepat? Kurangi beban. Udah saya bantu tuh. Kurangi beban. Dibagusin. Kenapa? Kasih SOP kurangi beban, bro. Liftnya udah tua, bro. Liftnya udah tua. Lu mau pakai satu orang? Dibagusin aja. Di renov seolah-olah. Oke, that's good idea. That's good idea. Great, very good idea. Apa? Kasih apa? Misalnya ruangannya dibikin seperti lift baru, pakai kaca, misalnya catnya dan sebagainya. Ada lain, ide lain? Dikasih TV, Prof.
kasih CV, apa lain? Iklan, Prof. Apa ini? Iklan. Apa lagi? Kalau dikasih kaca, kira-kira yang perempuan khususnya ngaca nggak dia tuh? Iya, pasti. Ini saya jadi nggak terasa lambat lagi kan? Ada investasi nggak? Ada sedikit tapi. Iya, nothing. Solve problem kan? Enggak, salah pikiran itu. Lateral thinking. Memanipulasi pikiran orang. Ya, manipulasi is not bad word ya. Tapi itu kan cara berpikir kita men-solve sesuatu, kan itu suatu pemikiran, betul nggak? Ya. Kira-kira di universal mind itu ada nggak pikiran itu? Pasang kaca, ada kan? Ada kan? Tinggal kita harus kita berpikir aja. Kita tinggal download aja, pilih mau yang mana ya. Tuh. Ya. Oke, saya pengen share hari ini ya teknik berpikir ya. Ini penting, teknik berpikir. Penting banget, terutama buat Pak Yusuf. Pak Yusuf nggak akan lupa-lupa lagi. Saya tuh biasanya pakai teknik. Kalau saya mau baca buku, tebal bukunya. Oke, saya scan dulu. Saya scan bukunya. Lalu saya membayangkan saya pakai satu topi. Topinya topi magnet sama saya punya otak kayak spons. Itu kan orang bilang imajiner. Oke, imajiner. Tapi kan ada di situ. Di universal mind, jadi kan nggak imajiner lagi. Karena sains kita terbatas, sama sains kita bilangnya imajiner. Kalau sains kita ada, itu ada gitu. Magnet. Saya taruh bukunya, saya taruh aja di kepala saya tuh. Saya nggak baca, saya taruh di kepala saya. Kadang saya taruh di bawah tempat tidur saya tuh. Lalu ada certain teknik yang mau saya bagi ke kalian. Besoknya sudah tahu. Magic atau logic? Seperti magic ya. Hah? Gimana Pak Gun? Unknown. Oke, cara berpikir ada berapa macam? Kita kan, Rasional dan irasional. oke, one thing, apalagi? Oke, nih, Newton, waktu apel jatuh, jadi di pikiran dia apa? Sampai dia bisa menemukan idenya itu. Apa idenya Newton? Masih ingat nggak idenya Newton apa? Gravity. Dia dipikirin apa? Emang dia berpikir siapa yang lempar apel? Apa dia pikirnya gitu? Dia mikirnya gitu nggak? Siapa sih yang lempar apel ke kepala saya? Kan nggak begitu. Atau dapat dia berpikirnya gini? Itu pemikiran kecil ya. Kalau pemikiran average, mikirnya gini, ini lagi musim gugur nih sampai apelnya turun, nah itu masih average. Dia mikirnya gimana? Dia mikir great. Dia bilang, kenapa jatuhnya nggak ke atas? Kenapa harus jatuh ke bawah? Kenapa jatuhnya ke atas? Kan itu kan pikirannya gitu. Enggak. Baca sejarahnya enggak? Kan sering kita bilang kayak apel jatuh ya tahu nggak apel jatuh pemikiran Newton apa sampai dia bisa nemuin itu gitu. Karena dia berpikir kenapa jatuhnya ke bawah nggak ke atas, itu pikirannya. Boleh pernah dengar teman-teman? Ya. Saya pernah baca itu. Oke, saya share screen ya. Saya share screen. Boleh ya Bu Rini ya? Oke, ini baca nggak? Coba Grace baca, Grace. Dalam evaluasi dan pengenalan batin, perlu diingat bahwa alam semesta tidak mekanis ataupun magis. Alam semesta itu adalah suatu ciptaan batin dan suatu mekanisme hukum. Meskipun dalam aplikasi praktisnya hukum-hukum alam beroperasi dalam apa yang tampak sebagai alam rangkap dua, yang fisik dan yang spiritual. Dalam kenyataannya,
keduanya adalah satu. Apa artinya tuh? Nggak ngerti. Apa artinya? Coba tadi kan udah saya jelasin, saya udah baca. Ya semua itu mengikuti hukum alam. Tidak ada yang magis sebetulnya. Yang penting apa? Antara hukum spiritual sama hukum fisik kan sama. Sama. Iya. Mau ada di super universe mana juga sama. Kan sama kita yang mengenal hukum alam tersebut, kita bisa lakukan apa aja kan. Nah, sekarang ada orang yang bisa, ada yang nggak bisa. Kenapa? Nah, yang kedua baca. Kemampuan untuk mengamati dan menemukan batin dalam mekanisme alam semesta itu bergantung sepenuhnya pada kemampuan, lingkup, dan kapasitas dari batin yang menyelidiki, yang melakukan pengamatan tersebut. Batin-batin ruang waktu yang diorganisir dari energi ruang dan waktu adalah tunduk pada mekanisme ruang dan waktu. Artinya apa? Coba ditranslate aja. Ataupun. Ya, jadi intinya semua kemampuan untuk observe itu atau menemukan itu tergantung sama kapasitas dari masing-masing individu. Setuju nggak ini tersembunyi? Ya. Tapi jelas ditulis. Nah, apa kita gali gitu? Kalau kita baca gitu, oh iya ya baca gini, oh ini gini-gini. Apa maksudnya apa gitu? Dia disebut batin-batin ruang waktu yang diorganisir dari energi ruang dan waktu. Siapa itu batin-batin ruang waktu? Pikiran-pikiran ruang dan waktu siapa? Universal mind kan? Yang ada di super universe A, B, C, D, 1, 2. Yang diorganisir oleh energi ruang kayak power director, semua itu. Semuanya tunduk pada mekanisme. Jadi kalau you mau download, bayangkan ada universal mind itu yang besar, ya, kosmos, lalu kita meta kosmik, lalu kita mendownload, berarti kita harus kasih dulu kan. Yang kita kasih apa? Yang kita harus kasih apa? Pikiran atau pemikiran kita? Pemikiran. Pemikiran. Pemikiran kita kasih supaya kita dapat pikiran itu, jawabannya. Betul? Jadi harus diawali oleh pemikiran kita sendiri. Oke, kalau gitu cara berpikir jadi penting nggak? Penting. Kalau begitu jadi penting. Jadi penting.